Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Berita Selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Sebagai sahabat, Uya Kuya tak tahu terkait isu selingkuhan Denise Karista. Baru-baru ini Denise Karista menjadi sorotan karena mengaku menjadi selingkuhan seorang laki-laki berinisial R dan merupakan suami dari presenter terkenal Indonesia. Banyak yang menduga bahwa Denise Karista berselingkuh dengan suami Ayu Dewi yaitu Regi Datau. Sebagai rekan selebgram tersebut, Uya Kuya mengaku selama ini tak tahu menahu perihal isu Denise Karista yang merupakan simpanan Regi Datau. Pasalnya, selama ini Denise Karista tak pernah menceritakan dan belak-belakan perihal dirinya menjadi simpanan suami artis. Setelah viral, barulah Denise Karista menceritakan hubungannya yang menjadi selingkuhan tersebut. Kendati demikian, Uya Kuya tidak bisa buka suara lebih lanjut dikarenakan Denise Karista ataupun presenter tersebut merupakan teman baiknya. Berikut wawancara dengan Uya Kuya. Urus rumah cinta tanpa anak-anak. Pertama kali kita pergi keluar, antara kerja di kampus apa kerja di restoran. Dari dulu aku tuh selalu bilang sama anak-anak, mau orang mana yang penting Jangan alien. Yang penting izinkan dia bawa mobil sendiri berarti udah ada lagi. Apa pertemanannya dengan Mas Uya gara-gara Bu Luna? Oh enggak, maksudnya jujur kalau ditanya soal orang apa yang Dennis soal pelakor, gue terus terang gue nggak tahu ceritanya, sumpah demi Allah. Gue benar-benar gue temenan sama dia dari musuhan sampai temenan, dia nggak pernah cerita siapa pacarnya. nggak pernah. Gue cuma Kita nanya, tapi dia bilang ada lah gitu, dia nggak pernah ngomong. Dan akhirnya gue tahu pun itu sejak pas viral, gue telepon, itu siapa sih maksudnya, akhirnya dia baru cerita dan gue nggak benar-benar menempatkan diri, nggak ikut campur karena dua-duanya teman gue. Oh, terus katanya ada yang ngomong katanya di Amerika, bukan Waktu Dennis di Amerika itu adalah pacarnya Dennis yang sempat dia mau kawin di Las Vegas, dia batal waktu itu gara-gara adalah satu hal, dan gue sempat menyelamatkan dia waktu itu, dia kabur dari hotel, gue yang jemput, tapi itu bukan cowok itu, bukan. Karena kan ada gosip bilang katanya Basi sama Mas Uya waktu di Amerika membiarkan Dennis. Gak bener, gue benar-benar nggak tahu Itu hubungan dia, nggak tahu, gue nggak tahu itu. sama orang itu, gue nggak tahu benar. Itu benar-benar single. Gue baru pacarnya taunya dia beneran. pas viral dan gue nanya gitu. Tapi pas Berita selanjutnya datang dari artis lawas Paramitha Rusady belajar menenun demi perannya di film. Artis Paramitha Rusady senang saat dilibatkan dalam penggarapan film Nariti. Ada banyak pesan moral yang diselipkan dalam cerita film tersebut. Paramitha Rusady juga bisa ikut mengenalkan budaya Batak melalui film Nariti. Tidak hanya berakting, Paramitha Rusady juga belajar menenun saat menyiapkan produksi film Nariti. Adegan dan perannya tidak membuat Paramitha Rusady kesulitan. Film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti dan juga Jeffrey. Lokasi syuting film tersebut mengambil latar keindahan Danau Toba, Sumatera Utara. Berikut wawancara dengan Paramitha Rusady. Bisa banyak penontonnya dan mudah-mudahan bisa menjadi pusat untuk pemerhati pariwisata dan Toba menjadi booming. Mbak Mita, ini terakhir 2016 kan ya Mbak? Apakah ini comeback Mbak Mita ke dunia film atau seperti apa? Ya, saya nggak pernah ninggalin film ya, karena saya kan juga sekarang jadi wakil ketua Parsi, memang ngurusinnya film. Belakangan ada di belakang layar gitu ya, jadi ini film saya yang lama, tapi nanti akan ada lagi yang baru. Tapi seneng nggak Mbak ibaratnya bisa ngambil kembali? Senang sekali bahwa film ini dihargai ya. Tiada yang paling kita banggakan dan bahagiakan ketika karya kita dinilai dan bisa untuk dinikmati penonton. Mbak Mita, pendalaman karakter jadi orang Batak gimana? Ya, gimana saya berusaha maksimal jadi ibu Sarma, jadi ya. Dari dialek sendiri ada kesusahan nggak sih? Ini kesusahan nggak sih Mbak? Ini kan orang Batak gitu ya. Ya, mengalir aja waktu itu. Atau ada banyak workshop semua terkait Ada sedikit, ya pasti ada pendalaman karakter gitu. Oke.
datang dari Bastian Steel tak ragu terima tawaran bermain film di Danau Toba. Bastian Steel mengambil peran dalam film Nariti sebagai tokoh Jeffrey. Bastian Steel menceritakan ketika dirinya ditawari tokoh Jeffrey di film tersebut. Menurut Bastian Steel, tawaran tersebut ia terima ketika baru kembali dari Inggris. Bastian Steel tak berpikir dua kali untuk menerima tawaran tersebut lantaran kecintaannya terhadap Danau Toba. Ia pun langsung menjalani proses syuting dari film Nariti. Berikut wawancara dengan Bastian Steel. Danau Tobanya gitu sih, pembalansan antara udah lama tinggal di luar sama tapi sebenarnya emang gue lahir di Toba juga, gaul di Toba juga dulunya. Itunya sih yang agak susah tapi ya overall jalan mulus. Itu berapa lama butuh bisa akhirnya bisa bahasa Batak tadi lu? Dialeknya susah nggak sih lo? Bisa lah itu. Bokap kan bapak mama kadang juga suka masih ngomong pakai bahasa Batak jadi pasti ngerti. Aku Batak banget. Jadi aman sih kalau untuk kesitunya dan bisa konsultasi sama bapak. Senang, sebulan gue di sana nggak bosen. Syuting di sana sebulan di Danau Toba, wah happy banget. Terus ya emang itu tujuannya. Aku pengen main di film ini beneran, pengen ngangkat Tobanya. Wah, tadi kan bilang langsung dari mana ya? Iya lagi. Berarti nggak ada persiapan dari segala macam bro? Di set langsung persiapan semua segala macam. Ya sikat aja lah kalau udah alasannya Danau Toba udah nggak bisa nolak gue juga. Jadi kayak ya udah ayo guys. Tapi lu tadi nonton nggak? Nonton. Lu gimana ngelihat filmnya sendiri? Wah, lihat Toba indah banget ya. Dan ada beberapa cerita di film ini kan tentang ada adatnya walaupun dia nggak terlalu tebel tapi ya bisa memperkenalkan lah adat istiadat dari Batak sendiri. Happy lah pasti. Berita selanjutnya datang dari Zoe Abbas Jackson main film untuk pertama kalinya. Pemain sinetron Zoe Abbas Jackson membintangi film Nariti yang mengangkat budaya Batak serta keindahan Danau Toba, Sumatera Utara. Di film tersebut, Zoe Abbas Jackson berperan sebagai Nariti, perempuan yang dikisahkan mengembangkan adat dan kain khas Batak. Syuting film Nariti dilakoni Zoe Abbas Jackson pada tahun 2018 lalu. Zoe Abbas Jackson beradu akting dengan Bastian Steel di film tersebut. Nariti adalah film pertama bagi Zoe Abbas Jackson. Selain menjadi pemeran utama, ia juga merasa terbebani peran Nariti dikarenakan beradu akting dengan banyak aktor berpengalaman seperti Paramita Rusady hingga August Melas. Berikut wawancara dengan Zoe Abbas. Beban nggak? Beban nggak tuh? Saat itu pasti beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, itu karakternya yang gede. Terus adu acting sama Tante Nita. sama Bastian. It's such an honor karena aku sebelum masuk entertainment Nita kan. It was such an honor dan jujur deg-degan banget, cuman semuanya jalan begitu lancar dan kebaikan kita juga membuat aku super nyaman. Nah, lu sendiri kan di film tadi sempat ada adegan yang ngomong Batak itu gimana cara mungkin itu juga jadi salah satu tantangan terbesar di film ini ya untuk aku walaupun ada darah Bataknya juga, cuman aku lebih ke Padangnya ya, jadi I don't know much gitu, aku terlalu tahu Batak. Jadi itu juga untungnya aku dapat bantuan dari mama juga sih, jadi untungnya ada orang rumah juga yang bantuin. Itu untuk logatnya. Berita selanjutnya datang dari Queen Salman beberkan fakta di balik pembuatan lagunya yang viral. Penyanyi cilik Queen Salman melejit berkat single Tiba-Tiba yang belakangan ini viral di TikTok. Sebelum tampil di mini konser pertamanya di Jakarta Escape, Queen menceritakan bagaimana ia menulis single tersebut. Sama dengan liriknya, Queen menulis lagu yang viral itu ketika ia sedang kesal karena dilarang bermain gadget oleh orang tuanya. Kesal dikarenakan dimarahi bermain gadget, Queen Salman pun mengunci diri di kamar dan bermain ukulele hadiah ulang tahunnya. Di momen itulah Queen mengulik lagu Tiba-Tiba dengan lirik yang ia rasakan pada saat itu. Setelah namanya terkenal dikarenakan lagu ketiganya yang berjudul Tiba-Tiba yang viral di TikTok, Queen pun menggelar mini konser bertajuk Tiba-Tiba Konser di Taman.
Michelle Librata selaku manajer marketing online Cardinal yang juga menjadi promotor dalam acara tersebut mengaku ada kesamaan visi misi dengan Queen. Berikut wawancara dengan Queen Salma. Tahun nih keselnya kenapa nih Mbak? Itu tuh sebenarnya aku lagi kebanyakan main gadget. Karena itu masih pandemi kan ya? Iya. Masih pandemi terus kebanyakan main gadget. Jadinya waktu itu buat bernyanyi, bermain musik jadi berkurang Kak ceritanya. Terus waktu itu kan ulang tahun ya? Aku ulang tahun dibeliin ukulele baru. Waktu itu dibeliin ukulele, karena kan itu udah punya ukulele yang keberapa kalau nggak salah ya Mbak? Keberapa ya? Yang ke-3 atau keempat aku iya. lupa. Dan Pokoknya udah banyak banget itu. Akhirnya ukulele itu dipakai nggak habis dapat kado? Itu nggak dipakai. Dianggurin? Karena aku kebanyakan main gadget, kebanyakan lihat sosial media, ceritanya gitu waktu itu. Habis itu dikasih tahu sama ibu sama bapak ya? Dikasih tahu sama ibu sama bapak. Katanya Mbak Queen, jangan main gadget terus. Akhirnya aku kan kesel gitu kan, aku ditegur gitu main gadget terus. Akhirnya aku ambil ukulele, aku kasih nih, aku bisa bikin lagu gitu ceritanya. Sejujurnya baru kasih tahu sekarang, keselnya itu gara-gara anak-anak kan. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.